Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fi dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Adapun isi pertanyaannya, ini bukan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya hamba Allah ingin minta tolong agar dibuatkan video praktek tata cara sholat rojab. Mohon dibuatkan. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada saudara atau saudari yang mengirim pesan ini atau yang minta untuk dibuatkan video tata cara pelaksanaan sholat sunnah rojab, bahwa sholat sunnah khusus yang dinisbatkan kepada bulan rojab, ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah sholat sunnah rojab, ya, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa sholat sunnah rojab itu ada. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa sholat sunnah rojab itu tidak ada. Ya, oleh karena itu, ya, kami menghimbau kepada teman-teman, ya, kepada seluruh pendengar, kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, ya, bahwa jika kita ingin meningkatkan ibadah, ya, meningkatkan ibadah kita di dalam bulan rojab ini, ya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh guru kita Buya Yahya, ya, dengan menukil pendapat-pendapat para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bahwa di dalam bulan Rajab ini cukup kita mengamalkan, ya, seperti misalnya solat-solat sunnah yang sudah masyhur, ya, solat-solat sunnah yang sudah jelas, ya, seperti misalnya dalam bulan Rajab ini, ya, tidak perlulah kita melakukan solat sunnah khusus, ya, Rajab, ya, atau sholat sunnah rojab, akan tetapi cukup kita meningkatkan, ya, sholat sunnah kita yang sudah kita laksanakan di luar bulan rojab, seperti misalnya meningkatkan sholat tahajud kita, ya, kalau misalnya di luar bulan haram, ya, di luar bulan rojab atau di luar bulan-bulan haram ini kita sholat tahajudnya mungkin hanya 2 rakaat atau 4 rakaat, maka di dalam bulan rojab ini kita tingkatkan, ya, kalau bisa sampai 20 rakaat atau bahkan kalau bisa sampai ratusan rakaat, itu tidak apa-apa. Ya, jadi cukup itu yang kita perbanyak, ya, sholat sunnah yang sudah jelas. Nah, atau sholat duha kita di dalam bulan Rajab ini kita tingkatkan. Ya, jika kita memang rindu untuk meningkatkan ibadah sunnah, semisal sholat sunnah, maka sholat duha kita perbanyak. Kalau biasanya di luar bulan Rajab kita sholat duhanya cuma 2 rakaat, 4 rakaat, maka di dalam bulan Rajab ini tingkatkan sampai 8 rakaat misalnya. Ya, sholat witir kita di luar bulan Rajab, ya, mungkin hanya 1 rakaat atau maksimal 3 rakaat, maka di dalam bulan Rajab ini jika kita rindu untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, ya, maka kita tingkatkan menjadi 11 rakaat misalnya. Ya, jadi seperti itu yang dihimbau oleh guru-guru kita, termasuk yang kami kutip adalah pendapat guru yang dikutip juga oleh guru kita Buya Yahya, bahwa di dalam bulan Rajab ini cukup kita memperbanyak amalan-amalan yang sudah disepakati keberadaannya oleh para ulama. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara yang mengirim pesan tadi, bahwa di dalam bulan Rajab ini cukup kita perbanyak amalia-amalia yang sudah jelas, yang sudah disepakati, ya, yang tidak dikhilafkan lagi oleh para ulama, seperti sholat duha, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah qobliyah, terutama ba'diyah, ya, ini lebih penting lagi, ya, derajatnya lebih tinggi. Itulah yang kita jaga di dalam bulan Rajab ini. Ya, jadi semoga dapat dipahami. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video tentang tata cara atau praktek tata cara sholat sunnah seperti tahajud, duha, sholat hajat, istikharah, ya, atau sholat sunnah yang lainnya, teman-teman boleh klik link yang kami cantumkan di deskripsi video ini. Silahkan klik yang kami cantumkan di deskripsi video ini atau yang sekarang kami tampilkan di layar akhir video ini. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kami ingin membacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya adalah: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah kita diperbolehkan puasa sunnah di bulan Rajab apabila kita belum membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu? Mohon dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa berpuasa di bulan Rajab itu hukumnya adalah sunnah. Jadi puasa Rajab itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan membayar hutang puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Jadi membayar puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Nah, sekarang seperti yang ditanyakan, apakah kita boleh berpuasa di bulan Rajab kalau kita masih punya utang puasa Ramadan? Maka dilihat dulu utangnya itu baik seperti apa. Hutang puasanya itu seperti apa. Yang pertama, jika dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur, maka dia wajib untuk segera membayar hutang puasa Ramadannya. Maksudnya setelah berlalunya tanggal 1 Syawal, maka dia harus segera berpuasa dengan niat mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Jika dia meninggalkan puasanya karena tidak ada udzur. Bahkan orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena tidak ada udzur yang dibenarkan oleh syariat, haram baginya untuk melakukan puasa sunnah. Seperti melakukan puasa Syawal atau puasa sunnah yang lainnya. Akan tetapi ia dituntut untuk segera melunasi hutang puasanya. Itu bagi orang yang meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan karena tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Adapun orang yang meninggalkan puasa Ramadan di dalam bulan suci Ramadan karena ada uzur yang diperkenankan oleh syariat, seperti misalnya karena meninggalkan puasa karena sakit, meninggalkan puasa karena perjalanan jauh yang sudah memenuhi syarat, atau dia meninggalkan puasa karena haid, atau meninggalkan puasa karena menyusui dan lain sebagainya. Itu ada beberapa uzur-uzur seseorang diperkenankan tidak berpuasa. Maka jika dia meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan karena ada uzur yang diperkenankan oleh syariat tadi, maka dia tidak dituntut untuk segera mengqadha puasa Ramadannya setelah berlalunya Ramadan. Jadi maksudnya dia boleh puasa sunnah, misalnya di bulan Syawal dia boleh puasa Syawal, puasa sunnah Syawal, lalu kemudian setelah itu barulah dia mengqadha puasanya. Demikian juga di dalam bulan Rajab dia boleh berpuasa Rajab kalau masih ada utang puasanya yang ia tinggalkan di bulan Ramadan kemarin tanpa udzur, dia boleh puasa Rajab dulu, puasa sunnah Rajab dulu. Akan tetapi ada solusi yang lebih indah Ini ada solusi yang lebih baik, yaitu setelah berlalunya Ramadan misalnya, maka kita segera mengqadha puasa kita. Misalnya di dalam bulan Syawal kita mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan baik karena ada udzur ataupun tidak ada udzur. Kita segera qadha dengan niat mengqadha puasa Ramadan. Jadi tanpa diniatkan lagi, tanpa digabungkan dengan niat puasa sunnah jadi cukup niat puasa qadha. Secara otomatis kita juga sudah dapat pahala puasa sunnah di bulan tersebut. Seperti misalnya di bulan Syawal atau di bulan Rajab ini, kita segera qadha puasa kita, puasa Ramadan kita, dan secara otomatis kita mendapatkan keuntungan puasa sunnah di bulan Rajab. Jadi kepada teman-teman, saudara dan saudari, para pendengar dimanapun Anda berada yang masih ada utang puasa Ramadan tahun kemarin, agar kami menghimbau agar segera dibayar hutang puasanya, agar segera diqadha, karena kita sekarang sudah memasuki bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Jadi kita upayakan utang puasa kita segera kita lunasi sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang, yang ada di depan kita, Ramadan tahun 1445 Hijriah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya, bahwa yang terbaik Anda lakukan adalah segera mengqadha utang puasa Ramadannya, baik utang puasa yang ditinggalkan karena ada udzur maupun yang ditinggalkan karena tidak, lebih-lebih lagi yang ditinggalkan tanpa adanya udzur yang diperkenankan oleh syariat.
Ya, jadi demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.